Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Karena kasih dan anugerah Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Bersama-sama untuk merayakan 50 tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta. Tuhan, biarlah anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan juga akan terus pimpin dan sertai selama tahun-tahun ke depan dalam perjalanan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Setiap kami yang hadir di tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau memakai setiap kami untuk menjadi alat dalam kemuliaan Tuhan. Ketika kami menjadi bagian dari Sekolah Kristen Kalam Kudus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Berikanlah kepada kami hati dan telinga seorang murid, agar kami mau dengan taat bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Ya, puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk merayakan 50 tahun SKKK Surakarta. Ya tentu semuanya bersuka cita karena anugerah Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Mari saya mengajak bersama, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema berbuah di segala musim. Kita akan buka Mazmur 1. Kita akan baca Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bagi yang membawa Alkitab atau membawa handphone boleh dibuka. Tetapi bagi yang tidak perlu ya. Saya akan bacakan untuk kita Mazmur 1 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian kedua saya akan bacakan di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat dan yang kelima. Saya berharap kita semua mendengarkannya dengan seksama. Yohanes 15 ayat 4 dan kelima. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, semua pasti setuju dengan saya bahwa ada satu momen atau kegiatan pembelajaran di sekolah yang paling kita sukai. Salah satunya adalah study tour, field trip, outing class, atau karya wisata. Karena saking senengnya seringkali kita mempersiapkan hal-hal itu dengan begitu antusias di dalam kehidupan kita. Kita semangat sekali bersama teman-teman, guru-guru, besok kita akan outing class, besok kita akan karya wisata. Saya ingin menceritakan satu kisah yang sama tentang sebuah karya wisata yang dilakukan oleh sebuah rombongan mahasiswa pada tahun 1940 yang dipimpin oleh profesor yang bernama Profesor Edwin. Singkat cerita, sang profesor mengajak rombongan
anak-anak mahasiswa untuk pergi study tour. Tentu saja mereka memilih tempat-tempat yang dikunjungi adalah tempat-tempat yang memiliki kaitan dengan perkembangan kekristenan. Nah, ada satu rumah yang mereka kunjungi yaitu rumah daripada John Wesley. Nah, rekan-rekan yang terkasih, semua mahasiswa dengan antusias turun dari mobil untuk melihat rumah John Wesley itu seperti apa. John Wesley ini adalah seorang tokoh yang membawa kebangunan rohani yang sungguh luar biasa, baik di Inggris maupun di Amerika. Ketika mereka nyampe ke dapur daripada John Wesley, mereka melihat disitulah John Wesley setiap hari makan, masak. Terus kemudian mereka juga melihat tempat di mana John Wesley bekerja untuk membaca buku dan belajar di situ. Dan ada satu tempat yang unik sekali yang ada di lantai 2, yaitu adalah kamar di mana John Wesley istirahat di situ. Kamar ini sangat kecil, tidak besar mungkin seperti kamar-kamar kalian pada umumnya. Tetapi di sudut dari kamar ini ada sebuah tempat untuk berdoa. Sang profesor kemudian berkata, lekukan kaki dari tempat berdoa itu adalah lekukan kaki John Wesley. Yang setiap hari dia harus berlutut di hadapan Tuhan. Bukan hanya 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tetapi berjam-jam John Wesley berdoa di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan memakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Rekan-rekan, semua mahasiswa itu mendengar perkataan itu. Dan akhirnya mereka kembali ke bus. Singkat cerita, ketika di bus biasa kalau kita karya wisata, pasti kan guru-guru pada bertanya, ayo dicek teman-temannya sudah komplit belum? Dilihat teman kanannya udah ada belum? Nah, ada satu anak muda yang ketinggalan. Profesor akhirnya turun kembali untuk mencari anak ini. Terus kemudian dia masuk ke dapur dari John Wesley, tidak ditemukan. Dia masuk ke ruang belajar tempat bekerjanya John Wesley, juga tidak ditemukan. Sampai akhirnya sang profesor naik ke lantai 2. Dan dia melihat anak ini ada di situ, sedang berlutut di tempat John Wesley berdoa. Sang profesor dengan pelan-pelan mendekati anak itu dan kemudian mendengar sebuah suara doa. Lakukanlah lagi Tuhan. Maukah engkau melakukannya lagi Tuhan? Lakukanlah lagi bagiku. Dia mendengar itu sang profesor. Terus sang profesor menepuk pundak dari anak ini dan berkata, sudah selesai, ayo kita pulang. Bapak, Ibu, dan anak-anak, tahukah siapa anak yang berdoa berlutut di hadapan Tuhan yang memakai tempat John Wesley untuk berdoa? Dia adalah Billy Graham, seorang tokoh penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa untuk melakukan kebangunan rohani yang ada di Amerika dan bangsa-bangsa lain. Begitu luar biasa sekali. Kalau kita melihat dari cerita yang saya sampaikan, kita melihat bagaimana Allah membangkitkan John Wesley, Allah membangkitkan Billy Graham, dan tentu Allah akan membangkitkan generasi-generasi berikutnya untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan saya pikir kehidupan yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah untuk setiap kita menjadi berkat, dipakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan, menyatakan kasih dan Injil kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Maka saya mau katakan di dalam kehidupan kita,
Setiap kita yang ada di tempat ini juga memiliki panggilan yang sama seperti apa yang dialami oleh John Wesley dan juga Billy Graham. Kita dipanggil untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Bukan hanya hidup kita, tetapi juga pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Allah rindu memakai saudara dan saya untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Maka kalau 50 tahun hari ini Sekolah Kristen Kalam Kudus mengambil sebuah tema berbuah di segala musim. Ini merupakan tema yang patut untuk menjadi perenungan kita bersama Bapak Ibu. Tadi di dalam Mazmur kita sama-sama melihat bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ini merupakan sebuah pernyataan iman Bapak Ibu. Sebuah pernyataan iman yang di dalamnya ada panggilan untuk kita taat, mentaati firman Tuhan, hidup di dalam Taurat Tuhan. Maka tidak heran kalau di ayat yang kedua di situ dikatakan, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini merupakan sebuah panggilan untuk kita mentaati, rindu melakukan firman Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan bagian awal dari kitab Mazmur. Dan kalau kita melihat secara keseluruhan kitab Mazmur, kita akan melihat di bagian akhir dari Mazmur 150, ada sebuah panggilan yang bukan hanya ditunjukkan untuk kita secara pribadi, tetapi panggilan kepada seluruh alam semesta untuk memuji Tuhan. Maka di dalam Mazmur 150 diulang-ulang perkataan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu dan anak-anakku, kehidupan yang seperti ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita mentaati firman Tuhan, hidup di dalam Taurat Tuhan, dan kehidupan kita pakai untuk memuliakan namanya senantiasa di dalam kehidupan kita. Namun seringkali kita bertanya, untuk menjadi hidup yang seperti ini itu apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku, kita bersyukur bahwa kitab Mazmur merupakan satu bagian dari keseluruhan kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Maka untuk memahami ini lebih dalam, kita perlu melihat bagian tadi yang kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-5. Di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata aku di sini adalah Tuhan Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya apa? Kehidupan kita yang berbuah, yang menghasilkan buah, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, itu dapat terwujud kalau kita memiliki relasi yang intim dengan Allah. Kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh John Wesley dan Billy Graham dalam cerita tadi? Dan di ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus menggambarkan kehidupan kita seperti ranting-ranting dan pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dengan kata lain, di luar Kristus we are nothing. Kita tidak ada artinya sama sekali. Kita akan menjadi something. Anak-anak Tuhan yang memiliki arti, membawa kemuliaan Tuhan. Kalau kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan yang terkasih, tentu kehidupan yang demikian akan menghasilkan buah
di dalam hidup kita. Kata buah, boleh diklikkan, itu memiliki pengertian segala sesuatu yang telah dilakukan dalam hubungan yang sejati dengan Kristus. Jadi segala sesuatu yang telah dilakukan dalam hubungan sejati dengan Kristus itulah buah. Yaitu hubungan antara orang percaya dalam kesatuan dengan Kristus. Seperti carang yang melekat pada pohon anggur sehingga ia dapat berbuah. Rekan-rekan, kalau kita memahami perkataan itu, maka kita dapat paham bahwa buah di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, bukan sekedar prestasi, bukan sekedar segala pencapaian atau kesuksesan di dunia. Bukan sekedar itu, melainkan apa yang keluar dari keintiman dengan Yesus Kristus, yaitu karakter ilahi yang terus dibentuk dan diuji melalui berbagai proses kehidupan. Itulah buah yang harus keluar dari dalam hati kita. Tentu itu bisa ada karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 50 tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta telah menghasilkan buah-buah yang begitu besar. Tahukah anak-anak semua bagaimana Kalam Kudus itu bermula? Saya akan menceritakan tentang seorang pendeta yang bernama Andrew G. Ya. Kalau kita mengingat Sekolah Kristen Kalam Kudus, itu tidak bisa dilepaskan dari pendeta Andrew G. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pada tahun 1952, pendeta Andrew G datang ke Indonesia, tepatnya berada di Bandung. Ada hati yang menggebu-gebu, ingin supaya banyak orang-orang yang ada di Indonesia mulai mengenal kepada Tuhan Yesus. Bagaimana caranya mereka bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakan? Sehingga pendeta Andrew G berinisiatif untuk membuka seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Malang. Itu yang menjadi cikal bakal berdirinya kemudian Gereja Kristen Kalam Kudus, Sekolah Kristen Kalam Kudus sampai hari ini. Singkat cerita, beliau berkata seperti ini, saya datang ke Indonesia dengan tangan kosong. Jadi kalau kita 50 tahun sekarang dengan kemegahan yang kita miliki, fasilitas yang begitu besar, kehidupan yang begitu nyaman. Dulu dimulai dengan saya datang ke Indonesia dengan tangan kosong. Namun hanya dengan iman kepada Allah yang berkuasa. Jika Allah berkuasa, Ia pun dapat menolong kita membuka sekolah ini. Luar biasa. Seminari Alkitab Asia Tenggara sekarang sudah berusia 72 tahun, 73 tahun. Dan kita Kalam Kudus yang ada di Surakarta SKKK berusia 50 tahun. Dan kita melihat perjalanan yang telah Tuhan sertai selama 50 tahun. Sampai hari ini kita ada. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Bukan berarti semuanya berjalan baik dan mulus, tidak. Tentu ada suka duka. Ada masa-masa sulit yang akan kita alami. Dan saya masih ingat sekali 10 tahun yang lalu. Yang kelas 12 masih kelas 2 SD. Kita merayakan HUT ke-40 di Gereja Kristen Kalam Kudus. Saya ingat itu bulan Februari. Bertepatan dengan hujan abu yang turun karena Gunung Merapi sedang menguap meletus. Rekan-rekan yang terkasih, di momen itu ada sebuah lagu yang ditulis liriknya oleh almarhum penginjil Budi Wijaya. Sebuah lirik yang sangat indah, yang mengingatkan bahwa
perjalanan 40 tahun pada waktu itu ada karena Tuhan yang menyertai. Rekan-rekan yang terkasih, maka di dalam lagu itu dikatakan demikian. Sekolah Kristen Kalam Kudus, tempat kami menimba ilmu. Sekolah Kristen Kalam Kudus, tempat kami mengejar mutu. 40 tahun yang lalu mengerjakan misi mulia, pendidikan Kristen Kalam Kudus, memikul tanggung jawab luhur. Syukur kami panjatkan atas berkat Tuhan yang limpah. Syukur kami haturkan atas berkat Tuhan yang limpah. Lagu ini mengungkapkan bahwa ada berkat dan anugerah Tuhan yang dinyatakan. Tetapi di tahun-tahun itu juga saya masih ingat sekali momen perpindahan SD dari Pasar Legi ke Manahan. Saya masih ingat sekali Pak Jimmy waktu itu cerita, besok anak-anak sudah masuk, keramiknya masih ada yang belum terpasang. Ini merupakan sebuah kondisi yang tentu tidak mudah. Ada suka, ada duka yang dilewati silih berganti. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, Tuhan izinkan mengalami masa-masa sulit dan nothing. Sehingga mereka akan mengakui bahwa tanpa Tuhan semuanya tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Anak-anakku semuanya, Pak Hendi mau katakan kepada setiap kalian yang ada di tempat ini. Kalian hari ini sekolah di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Ini bukanlah sekedar sekolah yang akan menolong kalian untuk mencapai cita-cita kalian. Ini adalah miniatur kehidupan yang Allah izinkan supaya setiap kalian memahami bahwa hari ini atau kelak semua kita dapat menghasilkan buah untuk memuliakan Tuhan kita. Kalian adalah generasi penerus. Tongkat estafet itu akan kalian terima pada waktunya. Entah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Bapak Ibu guru yang hari ini menjadi teladan buat kalian. Para kepala sekolah yang kalian hormati. Bapak Ibu badan pengurus yang kalian kenal. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan kalianlah yang akan menjadi penerus untuk memegang tongkat estafet itu. Mari saya mau katakan kepada kita, momentum 50 tahun penyertaan Tuhan harus kita ingat baik-baik. Bahwa Allah yang sama juga akan memberkati kita. Melanjutkan tongkat estafet itu. Dan memunculkan orang-orang yang bisa dipakai Tuhan. Itu bisa saja saudara-saudara anak-anak semua yang ada di tempat ini. Mengutip perkataan dari Billy Graham. Saya minta setiap kita tundukkan kepala. Kita tutup mata kita. Lakukanlah lagi Tuhan. Maukah engkau melakukannya lagi? Tuhan, lakukanlah lagi bagiku. Kalau Tuhan sudah membangkitkan John Wesley menjadi berkat bagi dunia. Tuhan membangkitkan Billy Graham. Tuhan membangkitkan pendeta Andrew G. Tuhan membangkitkan pendeta Jimmy Singal, pendeta Fri Suhandi, dan seluruh guru-guru yang ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan membangkitkan semua anak-anak di tempat ini untuk meneruskan tongkat estafet, mengerjakan pelayanan dan juga berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih. Di momen 50 tahun SKKK Surakarta, kami mau merendahkan hati dan pikiran kami. Tuhan, penyertaan yang sama, kiranya Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Dan hamba secara khusus berdoa untuk anak-anak yang ada di tempat ini. Kiranya kelak Tuhan bangkitkan mereka menjadi generasi penerus yang memegang tongkat estafet untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang saat hari ini telah dikerjakan oleh kami ya Tuhan. Biarlah kami yang hari ini mengerjakannya, mengerjakan